Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syahidallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21. Kitabus Sholati. Benar itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Sholati, kitab yang membahas tentang sholat itu apa? Sholat itu apa? Sholat menyembah Allah. Lah orang haji menyembah Allah. Sholat itu apa? Sholat wajibannya, hukumnya kewajiban. Sholat kayak orang ditanyain bakwan itu apa? Gorengan. Bener ya? Makanan. Bener. Terus yang tepat itu bakwan adalah Cemilan. Cemilan, iya bener. Cuman cemilan kan bukan hanya bakwan. Tahu ya cemilan, tempe ya cemilan. Lah sholat menyembah Allah juga bukan hanya sholat, banyak. Lah sholat itu apa artinya? Yang lama. Yang kita Sembahyang. sembahyang. Pasar malam. Untuk takut-takutin kok. Giliran datang nangisin anak orang. Ngantuk kan? Sholat atau bersolat? Belum dijawab loh ini. Apa perlu tanya saya Google dulu? Makanya Mbak Google sholat apa Mbak? Sholat yang ada Menegakkan agama. Nah, ayo serah-serah ngomong kayak ngomong-ngomong. sholat Sholat yang adalah, tanya saya Google Mbak dulu. Google sholat adalah. Aduh. Saya aja nggak tahu nama Mbak Google yang mana. Sholat secara bahasa artinya doa. Secara syariat sholat itu adalah beberapa bacaan, beberapa gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu yang disebut dengan sholat. Sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Sholat itu adalah af'alun, beberapa gerakan, ada berdiri, ada nungging, ada duduk, ada sujud. Kemudian aqwalun, beberapa bacaan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, At-tahiyatul dan seterusnya. Ucapan, gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan salam, Assalamualaikum. Itu yang disebut dengan sholat. Kalau ditanya bakwan itu apa? Bakwan itu adalah sejenis gorengan yang terdiri dari toge, kol, apalagi wortel, tepung, kemudian dikasih air, dikasih bumbu, digoreng, itulah bakwan. Bakwan apa? Dijawab gorengan, yuk gorengan bukan hanya bakwan kok, tempe yo gorengan, tahu yo gorengan. Sholat itu adalah beberapa ucapan, beberapa gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
Itu yang disebut dengan sholat. Faradallahu ala hadhil ummah. Faradallahu, Allah telah menfardukan ala hadhil ummati, ke umat ini, berarti umat Islam. Fi kulli yaumin, setiap hari, wa lailatin, dan malam, khamsa sholawatin, 5 beberapa sholat, fakot itu saja, berarti 5 saja. Yang wajib cuma 5, kecuali ada hal-hal tertentu. Misalnya sholat duha itu sunnah, tahajud itu sunnah, qobliyah ba'diyah itu sunnah. Tapi kalau dinazar menjadi wajib. Umpama nanti kalau rumah saya lunas, mau saya buka 8 rakaat setiap hari, maka begitu rumahnya lunas, maka duha yang aslinya sunnah itu berubah menjadi wajib. Perkara sunnah, tapi kalau dinazari itu hukumnya berubah menjadi wajib. Tapi kalau sesuatu yang mengandung dosa, tidak boleh untuk dijadikan nazar. Misalnya nanti kalau anak saya dijadiin mantu sama Jokowi, Asik. Wah, lah mau ngayal. Lah orang anaknya udah nikah semua. Ya, siapa tahu punya bini lagi. Lah saya mau pokoknya pesta 7 hari 7 malam mabuk. Sampai deyeng-deyeng nyungsok dibuat. Perkara haram tidak boleh dijadikan nazar. Perkara wajib juga nggak bisa dijadikan nazar. Nanti kalau proyek saya tembus mau puasa Ramadan, kan perkara wajib kan nggak bisa. Yang dijadikan perkara salam. Ganti mama ular. kok ya aplusan. Keren ya. Masih main TikTok. Bawa ini kan barunya. Oh, Jangan mau ngambil ikan. Udah dibawa. Oh, udah dibawa. mau disorong dulu. Perkara wajib tidak bisa menjadi nazar. Kalau yang bisa dijadikan nazar itu perkara sunnah, yang kayak tadi contohnya. Kalau ada keinginan kemudian kesampaian, maka kita melakukan hal sunnah itu berubah menjadi wajib. Dan kalaupun misalnya seandainya kita belum bisa menunaikan, maka orang-orang yang terdekat kita itu yang wajib menunaikan. Makanya biasanya kalau sholat jenazah itu ada sambutan, diantaranya itu isinya kalau ada janji yang belum terpenuhi dari almarhum atau almarhumah, mohon menghubungi ahli. Umpama niat mau nyumbang semen ke musola 500 sak, baru sampai dimasak. Kena serangan jantung. Gagal kamu. Harusnya dimasak. Harusnya dimasak, salah nulis. Udah kadung dibikin status. Insya Allah. Insya Allah mau nyumbang pembangunan musola. Aslinya mau nulis dimasak, nah tambahan 02. Pas baca lagi kena serangan jantung. Udah pada baca. Udah orang-orang terajun pada komen, alhamdulillah. Katanya innalillahi. Jangan-jangan penyebabnya itu ya. Kan emang isinya. Lah kemudian anaknya berkewajiban untuk memenuhi itu, atau itu yang disebut dengan wasiat. Anaknya malah kena stroke. Daripada seengkel mending stroke. Lah sholat itu yang wajib kan dibagi menjadi 3. Ada wajib ain yang 5 waktu itu namanya wajib ain. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada wajib kifayah. Sholat jenazah itu laki perempuan hukumnya sama loh.
Ini sementara yang sholat kan cuma laki. Iya, Perempuan malah ngajak-ajak. Nah, sering saya ajak, pada males saya. Udah berapa sih? Setiap saya ada jenazah yang kemudian saya kenal atau kemudian saya diminta misalnya ngimami atau sambutan, saya terus sampaikan bahwa kewajiban secara kifayah menyolatkan jenazah itu hukumnya sama. Justru malah ngantar ke pemakaman bagi perempuan hukumnya makruh. Tapi malah pada rebutan nganter sholatnya enggak. Kalau terbalik ya. Udah naik. Halo, pengen Metro Mini udah nggak ada sekarang. Cuman pengen makan bakso di Budi Dharma aja loh ya. Enak kali ya bakso Budi Dharma ya. Nggak tahu, nggak pernah. Jadi nggak perang sono ya. Enak kok jalan-jalan di situ. Luas lagi. Kalau lebaran itu kayak piknik. Luas lagi yo, ngadem. Bakso ada, pangsit ada, jajanan apa aja ada lengkap. Nah, yang kedua tadi wajib secara kifayah. Itu baik laki perempuan hukumnya sama. Apalagi yang keluarga dekat. Saya sering, bahkan dulu pertama kali, bukan pertama ya. Ketika saya menyampaikan pernah ada yang bertanya, Pak, memang perempuan wajib, tapi wajib kifayah tadi. Lah justru nganter ke pemakaman itu justru yang makruh. Wajib kifayah untuk jenazah itu kan cuma 4 ya. Mandiin, kafanin, nyolatin, makamin. Cuma 4 itu. Yang wajib secara kifayah. Yang lain-lain itu kan tidak. Lah perempuan kifayahnya cuma 3, yaitu mandiin, ngapain, nyolatin. Makamin kalau bisa nggak usah bagi perempuan. Cuman ya tadi nyolatin enggak, malah makamin, nganterin rebutan. Apalagi yang nggak pernah keluar rumah ya, ayo jalan-jalan. Orang nganter ke pemakaman dengan ziarah itu hukumnya beda. Kalau nganter berarti kan bareng dengan jenazah. Kalau ziarah itu ketika jenazah sudah ada di makam, kita baru berangkat. Nah, itu namanya ziarah. Kalau ziarah secara umum laki perempuan hukumnya sunnah. Tapi kalau nganter jenazah pada dasarnya bagi laki-laki kifayah, bagi perempuan makruh. Kifayah itu artinya kolektif. Kalau satu saja yang melaksanakan maka yang lain sudah gugur. Misalnya di PMI sini ada orang yang hidupnya super ngeselin ya. Tetangga semuanya dimusuhin lah, di depan, belakang, atas, bawah kalau ada Kurungin aku. dimusuhin. Dan delalah keserimpet sendal jepit mati. Cepetnya ada paku. Jadi tenar. Udah jepit kepalanya kena paku. Serempet sendal jepit, palanya mentok pager. Pagernya sendiri. Begitu mati umpama orang-orang malah pada syukuran, bikin urak kayak bikin apa. Alhamdulillah mati juga. Gak ada yang takziah, gak ada yang mau mandiin, gak ada yang mau nyolatin, gak ada yang mau makamin. Maka semua orang sekomplek ini kena dosa besar. Tapi seandainya ada satu saja, itu pun orang yang baru pindah yang belum dimusuhin, umpama belum kenal, satu saja, dia yang mandiin, dia yang ngapain, dia nyolatin, dia yang bawa ke kuburan, dipuncangin motor diikat. Gendong. Di belakang dia. Umpama, tapi apa ya ada ya di dunia nyata orang gitu ya? Nggak ada lah ya, ini kan umpama aja, ngayal. Ada orang yang model begitu, seandainya ada satu saja orang yang mau ngurus, maka kewajiban secara kifayah itu gugur. Berarti yang bikin urak sudah dosa tadi. Kemudian yang ketiga ada wajib karena nazar. Nanti di awal yang saya contohkan. Jadi sholat yang wajib itu ada 3 jenis. Wajib ain, wajib kifayah, wajib nazar. Tapi sini adalah wajib ain, maksudnya yang difardukan oleh Allah kepada umat ini, kepada umat Nabi Muhammad adalah 5 waktu. Lah, kalau ada keterangan diwajibkan kepada umat ini, bagaimana dengan umat-umat yang lain? Artinya umat sebelum Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad juga udah ada sholat, tapi sholatnya beda dengan kita. Dari 5 waktu sholat itu,
Ini saya ambil keterangan dari kitab Syarah Riyadul Badiah bahwa an-nas subha li Adam, salat subuh itu dulu pertama kali diwajibkan kepada Nabi Adam. Wal zuhru li Daud wa qila li Ibrahim, sementara salat zuhur enggak ada di situ, bolak-balik enggak ada. Nah ini yo. Kalau sholat zuhur itu menurut sebagian pendapat pertama kali diwajibkan kepada Nabi Daud, dan pendapat lain mengatakan diwajibkan kepada Nabi Ibrahim. Wal asru li Sulaiman, sholat asar itu pertama kali dikerjakan oleh Nabi Sulaiman. Wakila li Yunus, wakila lil Uzair. Satu pendapat pertama Nabi yang menjalani adalah Nabi Yunus, dan ada pendapat lain yang menjalani adalah Nabi Uzair. Ini Nabi Uzair bukan termasuk yang 25 Nabi, bukan. Karena Nabi itu jumlahnya 124.000. Sementara Rasul 314 atau 315. Wal maghribu, sementara sholat maghrib li Isa wa qila li Dawud wa qila li Yaqub. Sementara sholat maghrib itu pertama kali diwajibkan kepada Nabi Isa atau Nabi Daud atau Nabi Yakub. Sementara wal isya'u li Musa, sementara sholat isya itu pertama kali dikerjakan atau diwajibkan kepada Nabi Musa. Dan kemudian karena Rasulullah ini sebagai penyempurna, lima-limanya akhirnya diwajibkan kepada kita. Dalam proses peristiwa Isra Mi'raj yang asalnya 50 niku tinggal 5. Makanya kalau ibu ada dagangan pertama kali ditawarkan harga 50.000 kok kena yang goceng, itu udah ada sanatnya dari sono. Sholat itu dulunya 50 kan, ditawar jadi 5. Iya kan turunnya kan berapa persen itu? Wah, sabar ya. Coba kalau seandainya lempeng 50, nggak sempet tiktokan ya. Bentar sholat. Oh, sholat yang satu aja masih kentut mulu sholat. Bisa sholat Sholat 50. Dari sembuh. Sholatnya di kamar Jangan mandi. sholat duduk atau ngebangun-bangun. Sholatnya di kamar mandi. Wa hiya adz-dzuhru wal 'ashru wal maghribu wal 'isya'u was subh. Yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Wala tajibu, dan tidak wajib, sholat itu tidak wajib illa 'alal muslimi, kecuali bagi orang Islam. Jadi yang enggak Islam ya enggak wajib sholat. Misalnya ada artis yang agamanya bukan Islam dapat peran jadi ustazah, kan sering ya. Itu yang di Indonesia itu yang nenek-nenek itu kirain saya mau muslim, siapa yang Yati Surahman kirainnya mau muslim, ternyata bukan itu. Padahal aktingnya ya selalu jadi nenek-nenek yang rajin ibadah gitu, yang didolimi sama cucunya. Kan perannya begitu mulu ya. Ternyata begitu melihat di TikTok apa di apa, ternyata bukan Islam. Terus yang di sinetron Dunia Terbalik itu yang jadi apa? Aceng. Itu ternyata ya bukan orang Islam ya. Padahal aktingnya ya sholat terus. Alhamdulillah. Astagfirullah. Yang wajib hanya bagi orang Islam. Kalau orang yang bukan Islam, begitu ia masuk Islam maka pemutihan. Tapi yang repot itu orang yang murtad. Misalnya dia dari kecil Islam, umur 25 misalnya dapat jodoh bukan Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Umur 50 misalnya suaminya meninggal, ia balik ke Islam lagi, maka selama 25 tahun yang ia dalam kemurtadan itu sholatnya wajib diqadha. Puasanya selama 25 tahun wajib diqadha. Zakatnya
wajib di kodok. Waduh, zakat umpama tahun 50.000, 50.000 kali 25, oh banyak lah pokoknya. Ini resikonya orang yang murtad berat daripada orang yang memang dari kecil nggak Islam. Kalau orang dari kecil nggak Islam, begitu masuk Islam, ibadah yang hubungannya qabul minallah semuanya pemutihan. Sholatnya, puasanya, zakatnya, pemutihan. Tapi yang qabul minanas ya enggak. Ya enak begitu masuk Islam utang lunas gitu. Nah, ambil aja kreditan rumah, ambil kredit rumah yang gede gitu langsung jadi mualaf rumah lunas. Ya enggak enak teman juga bisa. Enggak bisa. Kalau qabul minanas enggak bisa, tapi kalau qabul minallah selesai. Apakah hanya sekedar Islam saja, tidak, al-balighi yang sudah balik? Dan di awal dulu udah pelajari balik itu, pertama kalau laki-laki udah mimpi wajib mandi, perempuan sudah, kalau itu sudah balik belum? Belum, bolak-balik sama tadi. Kok kelihatannya masih kecil gitu? Bolak-balik. Kemudian kalau tidak itu dua-duanya, maka nunggu usia 15 tahun. Kalau belum itu maka sholat itu tidak wajib, tapi dalam rangka belajar. Karena kalau tidak diajari dari kecil nanti gede-gedenya ya abot itu sholat. Kemudian apakah hanya balik? Enggak, al-akili, akalnya waras. Kalau yang akalnya gejlek cuma 6 on, kurang dari sekilo, Kira-kira seperempat. itu nggak wajib sholatnya. Kalau diajak ngobrol itu nyambungnya aneh. Udah makan belum? Anak saya udah 4. Akalnya udah mulai gejlek ya, wes. Ketemu tiang listrik diajak ngobrol. Wes, angel. Lah, ayo. Jadi oleh. Orang yang akalnya nggak genep, cuma on misalnya, maka dia tidak wajib sholat. Kalau orang yang pikun gimana? Pikun kalau ingat. Orang pikun. Sholat kali ya. Enggak, orang yang sudah pikun masih wajib nggak ibadah, sholat dan lain-lain? Kalau pas lagi sadar ya wajib. Kalau sadar berarti nggak pikun. Kalau pas lagi kadang Kalau pikun ya tidak. Nggak wajib. Kan udah tua dia. Udah pikun aja. Jangan dia pengen jangan dia pulang ke rumah orang lagi. Ah, bahaya ntar. Awas pun. Ntar pulangnya ke rumah PRT lah. Pulang tuntun dia. Orang yang sudah pikun, kalau memang benar-benar pikun, udah bukan mukallaf lagi, berarti udah tidak wajib ibadah. Ya tadi kalau memang dia ingat ya udah sholat aja, kalau enggak ya wes. Wong namanya akalnya enggak sehat, enggak waras. Kan memang kita itu kan proses hidupnya kan kayak di surat Yasin itu. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Apa boleh? Kita sering baca Yasin. Apa boleh? Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala. Hafal. Kalau ditanya ayat itu baru dia bingung. Terus pokoknya ada di Yasin gitu ya. Wa man, dan siapapun nu'ammirhu yang dikaruniai umur panjang, nunaqishu maka akan kami kembalikan fil khalqi dalam penciptaan. Artinya kalau orang dikasih umur panjang maka akan balik seperti semula. Dulunya dituntun ya balik dituntun. Dulunya kalau habis mandi pakai minyak telon, ntar juga pakai lagi, cuman ganti minyaknya. Dulu lahir nggak dibawain gigi, nanti kalau itu yo hilang lagi. Dulu lahir imut-imut gemesin. Pokoknya waman nu'ammiruhu nunaqishu fil khalqi. Kan pada sering baca Yasinan ya. Iya, bahwa kalau nanti kita ini dikaruniai umur panjang, maka akan balik seperti semula. Ya tadi dulunya Alek kayak imut-imut. Iya, terus pokoknya balik lagi aja. Dulu apa? Sering baca Yasin tapi nggak tahu arti.
Al-akili yang akalnya waras, berarti kalau akalnya penyakitan nggak wajib sholat. Atau diri yang suci minal haidi dari haid wan nifasi dan nifas. Kalau nggak suci berarti ya nggak wajib sholat. Orang lagi haid lagi nifas nggak wajib sholat. Ba'da dukhuli waktiha, setelah masuk waktu sholat, waktunya sholat. Kalau belum berarti nggak boleh. Walaupun misalnya mau pergi ya sholat duluan nah. Tapi kalau belum masuk waktunya ya sholatnya tidak. Nah, kalau hari Jumat kan ibu-ibu di rumah, sholat zuhurnya itu patokannya adzan pertama atau adzan kedua? Adzan kedua. Lah kalau masjid adzannya cuma satu, kan ada masjid yang adzan cuma satu. Pulang ke rahmatullah gimana? Patokannya adzan kedua. Kalau adzan satu ya adzan satu itu. Yang di rumah misalnya nunggu adzan kedua. Kalau adzan pertama itu boleh dilakukan walaupun belum masuk waktu zuhur. Misalnya jam 11:30 sudah adzan, biar orang-orang yang mau Jumatan itu pada cepet-cepetan berangkat boleh. Nah kalau adzan yang kedua ya memang harus nunggu udah masuk waktu sholat. Walikulli sholatin minha. Dia waktun mahdudun. Walikulli sholatin dan untuk setiap sholat minha dari 5 waktu itu, waktun ada waktu mahdudun yang ditentukan. Waktunya sudah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah kalau kita zaman canggih sekarang udah nggak repot lah. Kalau zaman dulu masih repot. Zaman dulu ya kadang ada yang berdiriin, wah bayangannya udah panjang, berarti udah masuk waktu asar. Nah kalau zaman sekarang tinggal nunggu aja di musola udah adzan belum. Nah, kalau enggak ya di HP kadang ada yang pakai alarm dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab.